kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan ketua majelis, bukan dokumennya tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya, oh ada nama, ada data, jadi tidak hanya tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis. Dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Wanita. Kepada para pihak saya sampaikan, hari ini kita adalah sidang lanjutan, di mana dalam persidangan sebelumnya majelis meminta kepada pihak termohon untuk membawa informasi yang disengketakan. Sudah dibawa ada? Ada di bawah ya? Dijelaskan. Ya? Sudah dimasukkan dalam uji konsekuensi. Sudah dimasukkan dalam uji konsekuensi. Boleh majelis lihat hasilnya? Aslinya. Uji konsekuensi. Ini ini yang melakukan uji konsekuensinya ya Pak? Betul. Iya ya. Ada dekan, wakil dekan, PPID utama, PPID pelaksana. Pakar hukum ini dari Fakultas Hukum Universitas mana nih Pak? Dr. Muhammad Fathahillah Akbar. UGM juga. Pak, yang kemarin hadir di persidangan pertama siapa Pak? Ada nggak di sini? Bapak ya, berdua ya. Kan kemarin majelis meminta untuk melibatkan pihak eksternal ya, unsur masyarakat. Oke, izin majelis gitu ya. Jadi kenapa kemudian gitu ya kita tidak melibatkan unsur masyarakat? Karena kami berpendapat bahwasanya dokumen yang diuji dari Pak Jokowi itu termasuk adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi. Sehingga kemudian kami beranggapan bahwasanya masyarakat itu dalam konteks ini tidak kami libatkan. Justru kemudian kita membocorkan gitu ya data pribadi oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian ya karena kami mendapat bahwasanya dokumen yang dimintakan oleh pemohon ini adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi. Pak, begini, pada saat melakukan uji konsekuensi, kan misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal. Tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan, Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti. 100%, 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan, Pak. Maka perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat, begitu loh. Iya betul Ibu gitu. Tapi sekali lagi kami di internal kemudian berkesimpulan bahwasanya itu adalah data pribadi gitu ya. Sehingga kemudian kalau kemudian masyarakat diundang gitu kan, itu kan kemudian kan kita menginformasikan data pribadi seseorang yang notabene itu adalah satu belum ada persetujuan dari si pemilik data gitu. Yang kedua, saya kira kami juga dalam konteks kehati-hatian ya, kerahasiaan gitu. Kami memang menganggap bahwasanya kalau kemudian ada masalah di situ kami khawatir justru kami kemudian kan mengungkapkan data pribadi seorang yang notabene sekali lagi
itu belum ada persetujuan dari pemilik data. Yang kedua, penting juga adalah itu belum ada juga putusan dari pengadilan ya yang memerintahkan kami untuk mengungkapkan data itu. Jadi atas dasar itu kemudian kami berpendapat bahwasanya kami dalam konteks ini tidak melibatkan masyarakat. Pak, sebentar saya tanya nih. Oke. Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS. Ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan di SK tersebut itu khusus KHS-nya Pak Jokowi. Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak, Pak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu, ini terbuka atau enggak? Iya, saya kira kalau konteksnya ada tadi uji konsekuensi Ibu, kalau Iya. konteksnya dia melibatkan masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasannya KHS itu data pribadi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konteks ujian konsekuensi. Kecuali dasarnya ada persetujuan dari si pemilik data ataupun nanti ya tadi Nah, perintah dari KIP. Karena sekali Pemahamannya lagi, itu Bu, Pak, oke. pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan. KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi. Informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat, tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan gitu loh. Dampaknya Oke, apa? Ibu, kalau misalnya Bu, di situ ada pakar gitu ya. Saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya, betul. Dari UGM kan? Betul, betul. Ya, jadi kan perintah majelis Tapi gini, melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh, kan? Ya, Tapi Bapak oke. tidak melakukan. Ya, gitu. sekali lagi Bu, kami berangkat dari sikap yang kehati-hatian yang notabene itu juga Pak, dijamin oleh Begini, PDP. Oke. kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan ketua majelis, bukan dokumennya tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis. Ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa. Ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen, ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja, tanpa memperlihatkan. Itu. Kasih. Apa boleh menanggapi atau Izin Bu Ketua. Silakan. Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya? Iya. Apa saudara Bentar. Memohon sebentar ya. saudara termohon ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya ini. bunyi tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Ada dari pakar
ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? Untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang Nah, disampaikan, jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan teman-teman atau bapak ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi apa? Data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang fakultas hukum. Fakultas hukum. Iya kan? Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja. Dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community, ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi, tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register Aqua, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism. Ini chauvinisme model akademik. Ya, Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM, itu perintah majelisnya. Gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat begitu. Ya. Ini saya sudah pakai bahasa yang paling netral. Ya. Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu, gitu loh Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua tanya dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.